Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Adeon Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab baterai kembung ya guys ya. Dan seperti ini ada beberapa penyebab, yang ada 3 yang saya akan jelaskan ya. Nah seperti ini guys ya. Ini baterai keadaan udah rusak, merek Xiaomi, dan baterai ini aspal, asli apa palsu seperti itu. Dan ini ada juga terjadi di HP Samsung yang udah gelembung ya. Dan ini udah tidak normal lagi gelembungnya. Nah, Samsung ini udah gelembung guys. Kelihatan tidak? Permukaannya sudah tidak rata, jadi ini udah gelembung gitu ya. Penyebabnya apa guys ya gitu. Oke guys, penyebab langsung saja ya, ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ketika kita ngecas HP dan kita memainkan HP itu secara terus-menerus. Misalnya kita contohnya lagi main game ya. Main game secara online atau offline, kita terus-menerus dengan berkesinambungan ya guys ya. Ketika habis baterai langsung cas. Wah gitu ya. Itu yang bisa akan mengakibatkan HP kembung ya. Jadi seperti itu penyebab yang pertama ketika dicas kita sambil memainkan HP. Mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya yang masalah ini gitu ya guys ya. Oke, kita akan lari yang kedua, yaitu kerusakan pada baterai yang seperti ini ya. Kerusakan baterai gitu ya, karena memang udah usianya atau umurnya. Misalnya HP ini sudah umurnya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baterainya udah rusak ya guys ya. Jadi memang secara otomatis bisa kembung atau rusak, baik kembung atau tidak kembungnya. Kalau memang sudah rusak waktunya ya udah, karena memang ada kemampuannya baterai ya, tidak bisa selamanya terus bagus gitu ya. Atau yang paling biasanya, yang paling sering dialami yaitu kemampuan baterai, yaitu biasanya ngedrop gitu ya, gitu seperti itu. Jadi itu penyebab kenapa HP bisa kembung ya gitu ya. Memang usianya udah berumur gitu ya. Atau mungkin bisa terjadi karena bocor gitu ya. Dari sini kan ini udah nggak teparugu gitu ya. Ini ada bocor ya gitu. Dan ini juga sama gitu ya. Kalau udah kembung kayak gini, ya sudah ada bocor kali ya. Seperti ini, kembung guys. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu memakai baterai KW atau palsu atau bukan original, sehingga aliran atau tegangan yang ada di baterai KW tersebut tidak sama dengan yang aslinya. Misalnya tegangannya 1,5 volt. Nah, sedangkan baterai KW cuma 1 volt, ya akhirnya soak lah baterainya karena nggak sama tegangannya gitu ya. Itulah kenapa bisa cepat rusak baterai yang KW itu, karena memang tegangannya banyak yang tidak sama. Akhirnya aliran yang dihantarkan dari listrik ke baterai ini harusnya terlalu berlebihan ya, seperti itu. Biasanya seperti itu guys ya, yang banyak kasus. Oke, kita akan ke solusinya ya. Itulah penyebab banyak yang terjadi ya gitu. Yang pertama yang tadi main game atau dicas sambil main game-game online gitu ya. Seperti itu. Yang kedua karena kerusakan bocor atau rusak baterainya karena udah berumur gitu. Dan yang ketiga memakai baterai KW gitu. Atau palsu. Hai. Oke guys, kita akan ke solusi yang pertama. Yang pertama tentu saja apabila kalian sedang ngecas HP, tolong disimpan ya. Jangan sampai dimainin terus secara konsisten atau secara terus-menerus ya. Terutama yang seneng main game. Tolong perhatikan, apalagi kalian yang suka pakai colok power bank, ujung-ujungnya nanti bisa ada kerusakan ya, baik software atau hardware ya. Biasanya power bank gitu ya, sambil karena ini sama aja itu juga ngecas ya gitu, tapi kan dengan power bank bantuannya yang ada di baterai. Baik baterai yang mana yang rusaknya, ada yang di power banknya atau di HP kita bisa rusak ya, seperti itu. Banyak terjadi seperti itu akibat dimainkan HP-nya sambil ngecas, intinya seperti baik dari listrik atau dari power bank. Oke?
Udah ketemu solusinya? Jadi jangan main HP sambil dicas. Intinya titik, tidak ada koma. Oke? Yang kedua yaitu usahakan jangan sampai 0%. Jadi kalian menghabiskan semua baterainya, tiba-tiba parum deui, nyawa-nyawa tenggeus habis deui gitu kan. Menghabiskan baterai sampai 0% setiap hari seperti itu, ya. Jadi kalau kalian sering menghabiskan baterai sampai 0% secara terus-menerus, itu akan mengakibatkan partikel yang ada di baterainya bisa rusak ya, atau baterainya stres gitu ya. Karena ion-ionnya itu sangat sensitif sekali guys ya. Jadi akhirnya memang kemampuannya secara otomatis itu baterai itu akan berkurang terus-menerus dan akhirnya bisa kembung gitu ya, atau cepat rusak baterainya seperti itu, atau bisa bocor gitu. Jadi solusinya yang pertama, yang kedua yaitu usahakan jangan sampai 0% gitu ya. Kalau misalnya udah ada peringatan di HP-nya, kalian misalnya peringatannya 5%, ya sudah, kita tinggal colokan saja 5%. Kalau kalian peringatannya 10, 20%, ya lebih baik colokan gitu ya. Colokan ke ngecasin gitu ya. Itulah solusi yang kedua gitu. Jangan sampai kalian terlalu sering menghabiskan baterainya. Akibatnya bisa membuat komponen atau partikel yang ada di baterai itu bikin rusak gitu ya. Oke, udah ketemu sekarang solusi yang kedua. Oke, kita akan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, yang tadi ya, memakai baterai KW atau palsu ya, sehingga tegangannya tidak sama, dan ketika kita memakai baterai KW ini akan cepat rusak lagi, kembung lagi, beberapa bulan aja udah kembung. Nah, inilah solusinya. Jadi untuk yang ketiga, belilah baterai yang memang bagus gitu ya. Jadi bagus dalam artian tegangannya berapa, bisa ditanyakan dulu ke counternya kalau memang ada yang tukang servisnya. Di situnya tegangannya bagus enggak gitu untuk HP kita, atau sama apa tidak gitu kan, aliran masuk yang original dan yang cadangannya atau KW-nya atau bukan originalnya gitu ya, yang mau kita, atau bisa misalnya kita beli double power gitu kan, ini bagus nggak yang double powernya baterainya gitu untuk HP kita. Jadi tolong samakan dulu ya, cocokkan dulu. Oh, posisinya di baterai ini gitu kan biasanya ada di sini nih, ada nggak di sini? Oh, ini bahasa ini semua sang singsong ya. Orang ngerti tengah artos guys. Alah, tengah arti ya mah euy. Pokoknya mah tengah arti ya bahasa ieu lah. Jadi tolong diperhatikan ya, aliran di sini biasanya suka ada sih, kalau nggak salah ada ya. Jadi tolong cocokkan dulu jenisnya, selain jenisnya juga ya, terutama beli yang seoriginal mungkin ya. Mudah-mudahan kalau yang original kan bawaan pabrik gitu kan HP-nya, tapi kalau yang non original maksudnya ya yang terbagus gitu, untuk sesuai misalnya ya belilah ke official store-nya gitu kan, walaupun dengan harga yang mahal ya. Tapi jarang sekali ya guys ya. Karena mungkin finansial ya seperti itu. Jadi usahakan untuk membeli HP yang memiliki ketegangannya yang mirip gitu, atau memang yang sama gitu ya. Biasanya kalau jujur saja saya ke tempat itu karena teman gitu ya, saya selalu nanya dulu, ini yang bagus enggak baterainya, baterai double power atau KW-nya gitu kan. Oh, saya cek dulu tegangannya gitu. Oh, ini tegangannya nggak bagus gitu kan. Jadi kalau nggak bagus ya udah nggak mau dibeli gitu. Saya juga nggak mau resikonya gitu kan. Lumayan harga 100.000, 150 sampai 200.000 baterai. Tapi kalau nggak sama ya percuma, intinya seperti itu. Nggak awet juga gitu. Oke guys, jadi intinya seperti itu untuk yang ketiga, apabila kalian membeli baterai ya, kerusakan baterai ya gitu.
Dan yang solusi yang terakhir ini ya, untuk menjaganya sekali lagi, apabila kalian memiliki HP yang memang tidak digunakan, tolong dicasin ya. Jangan sampai tiba-tiba kembung dengan sendirinya ya. Jadi si baterai ini udah lama guys ya. Udah lama, entah berapa tahun ini ada disimpan ya, disimpan di dalam box. Tiba-tiba seperti ini tadinya kembung guys, ini tadinya jujur aja kembung dan kempes dengan sendirinya. Jadi jangan sampai kalian memiliki HP dibiarkan tidak dicasin ya seperti ini. Jadi kalau tanpa dicasin bisa saja ininya kembung ya, secara otomatis kembung guys ya. Kita akan buka, ini udah lama, masih aman apa tidak baterainya ya. Tapi posisi ini sudah boot loop ya, HP ini boot loop dengan seperti ini. Udah berapa tahun tidak dinyalakan dan posisinya boot loop. Dan maksudnya ini, oh ini juga udah KW guys ya. Nah ini KW ya, ini kita beli KW juga baterainya yang seperti ini gitu guys. Yang kebetulan ini double power gitu, kita beli double power seperti ini guys. Jadi memang harus tepat guys ya. Seperti ini baterainya ya guys ya. Oke, karena memang baterai yang aslinya sudah kembung. Itulah kenapa kalau kita memang sudah lama tidak digunakan, bisa mengakibatkan baterai kembung. Usahakan minimal sebulan sekali kalian cek HP kalian yang tersimpan di lemari dan dicasin kemudian dinyalakan gitu. Itu sudah bisa menjaga untuk HP kalian tidak menjadi boot loop atau baterainya kembung ya guys ya, seperti ini. Itu saja mungkin guys beberapa penyebab dan solusi baterai kembung ya. Penyebab baterai kembung dan solusinya. Yang pertama main game, akibat main game atau sambil dicas HP-nya secara konsisten, secara terus-menerus. Yang kedua memang karena kerusakan baterai karena usianya. Yang ketiga karena memang membeli baterai yang KW atau palsu atau bukan original gitu ya. Dan tadi solusinya sudah saya jabarkan juga. Mudah-mudahan saja bisa membantu kalian dan membuka pencerahan bagi kalian yang memang butuh solusi atau memang pengetahuan. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi apabila ada kesalahan atau tolong dikoreksi atau ada yang kurang mohon ditambahkan gitu ya. Kalau kalian memang ingin menambahkan silakan. Kalau memang ada yang bisa saya bantu secara online silakan kalian komentar, mudah-mudahan saya bisa membantu dengan online ya gitu di video-video saya seperti itu. Tinggal komentar saja ya. Oke guys, itu saja dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Adeon channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys baterainya.